Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas TDO, Teknologi Dasar Otomotif. Hari ini kita melanjutkan materi yang lalu. Kalau materi yang lalu kita sudah sampai cara menghitung volume ruang bakar atau CC, kemudian cara menghitung kompresi sampai torsi. Oke. Nah, hari ini saya tambahkan tentang mesin motor bakar yang lain yaitu diesel. Jadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pembakaran yang di dalam ada dua. Yang pertama mesin bensin, berarti menggunakan bensin. Yang kedua mesin diesel, berarti menggunakan solar. Oke. Nah, yang umum dipakai di kendaraan ringan adalah bensin dan solar ini. Kalau di sepeda motor kalian umumnya pakai bensin. Kalau untuk kepentingan kerja, misalkan genset gitu ya, untuk benso dan sebagainya itu menggunakan diesel. Jadi untuk yang pekerjaan satu silinder biasanya menggunakan diesel, untuk yang motor harian seperti kalian itu menggunakan bensin. Nah, hari ini saya akan menjelaskan perbedaan mesin bensin dan diesel. Baik, saya share screen di HP kalian. Sekarang akan muncul tampilan cara kerja dari mesin 4 tak ya. Oke, ini sudah saya jelaskan berkali-kali di pertemuan sebelumnya. Kalau secara komponen nanti bensin sama diesel pun hampir sama. Hampir sama. Cuma yang agak membedakan adalah bahwa di diesel, nah di sini sistem pengapiannya dia tidak menggunakan busi. Jadi kalau di diesel nggak ada businya. Kalaupun yang pakai busi itu namanya adalah glow plug atau pemanas. Ya, jadi fungsinya untuk memanaskan, bukan memercikan api. Atau di beberapa tipe bahkan tidak pakai, ya tipe yang direct combustion engine itu tidak pakai. Tapi kalau yang indirect itu pakai, tapi itu bukan busi memercikan api, tapi busi pemanas. Baik, secara umum yang lain sama, dari poros engkol, crankpin, connecting rod, piston, cylinder head, dan semuanya sama. Cuma materinya yang dibuat berbeda. Nah, nanti perbedaannya seperti apa akan saya jelaskan. Baik, saya ingatkan dulu yang cara kerja mesin bensin 4 tak. Bahwa 4 tak adalah untuk melakukan satu kali pembakaran, busi memercikan api sekali, memerlukan 4 langkah piston. Pistonnya bergerak berapa kali? 4 kali. Atau yang artinya adalah 2 kali putaran pada poros engkol. Nah, ini yang terjadi di motor kalian. Sudah saya jelaskan kemarin ada OHV, OHC, DOHC. Rata-rata dari motor kalian pakai OHC. Berarti untuk menggerakkan noken, camshaft-nya menggunakan kamprat atau belt. Oke, ini implementasinya ada di motor kalian. Paham ya? Oke, lanjut. Syarat untuk terjadinya pembakaran di ruang bakar ini ada 3. Yang pertama, adanya campuran udara dan bahan bakar. Dari sini udara ada, bensin ada. Tugasnya karburator atau kalau injeksi, injektor. Syarat yang pertama. Yang kedua, adanya percikan bunga api pada busi. Businya meletik. Kalau busi nggak meletik, mesin nggak akan hidup. Yang ketiga, kompresi. Nah, itu kita diskusikan minggu yang lalu bahwa kompresi harus padat. Umumnya kalau mesin bensin 1:8 sampai banding 11. Udah kita diskusikan minggu lalu cara menghitungnya, cc-nya, kemudian cara kompresinya. Nah, kompresi berkaitan dengan jenis bensinnya. Kalau cuma banding 8 cukup pakai premium, kalau 9, 10 pakai pertalite, kalau 11 pakai pertamax. Oke, jadi menggunakan bensin sesuai dengan kompresinya. Oke, setelah ketemu kompresinya, setelah ruang bakarnya, kamu juga bisa menghitung pada torsinya. Gaya kali momen, gaya hasil pembakaran kali jarak dari center crank as ke big end yang sini. Kalau ingin tambah besar, besarkan cc-nya, panjangkan langkahnya atau strukkan. Nah, ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Jadi saya ulangi, untuk melakukan satu kali pembakaran memerlukan 4 langkah piston atau 2 kali putaran poros engkol. Nah, langkahnya apa aja? Yang pertama adalah langkah hisap. Ini juga sudah saya jelaskan, saya hanya mengulang sebentar. Langkah hisap. Ingat, setiap menjawab langkah, 3 hal ini kamu jawab.
itu sudah menjelaskan. Oke ya, kita mulai dari yang pertama, langkah hisap. Pistonnya kemana? Piston bergerak dari TMA ke TMB. Katupnya, katup hisap terbuka, katup buang tertutup. Apa yang terjadi? Campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Oke, 3 hal itu dijawab ya. Pistonnya kemana, katupnya bagaimana, apa yang terjadi. Langkah hisap. Yang kedua, langkah kompresi. Betul, langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katupnya, kedua katup tertutup. Apa yang terjadi? Campuran udara dan bahan bakar dikompresi. Efeknya, suhu dan tekanan yang ada di sini naik. Nah, kalau suhu dan tekanannya naik, gampang meledak. Oke. Yang ketiga, langkah usaha. Hasil dari tadi kompresi yang tinggi ketika busi memercikan bunga api adalah terjadinya pembakaran atau ledakan. Nah, ini yang kita gunakan kemarin untuk menghitung torsi. Paham ya? Jadi tenaga yang ada di sini hasil pembakaran itu yang menentukan kualitas mesinnya. Nah, saya lanjutkan. Langkah yang ketiga adalah langkah kompresi. Hasil dari pembakaran menyebabkan piston bergerak terdorong dari TMA ke TMB. Katup hisap dan katup buang masih tertutup. Apa yang terjadi? Terjadi pembakaran. Udara dan bahan bakar yang dikompresikan dibakar menggunakan percikan api dari busi. Yang keempat adalah langkah buang. Betul, langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup hisap tertutup. Katup buang terbuka. Oke. Apa yang terjadi? Campuran hasil dari pembakaran, gas sisa pembakaran, dibuang melalui knalpot. Oke ya, gas sisa pembakarannya ya dibuang ke knalpot. Maka ini ada asapnya. Nah, yang di knalpot ini asapnya sisa pembakaran. Baik, itu untuk yang pertama, yaitu cara kerja pada mesin bensin 4 langkah. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini hanya saya ulang. Nah, kenapa perlu saya ulang? Karena di sini kita akan mendiskusikan dieselnya. Baik, untuk yang dieselnya ini saya close dulu. Saya stop share. Sekarang saya masuk ke diesel. Pada HP kalian akan tampil cara kerja dari mesin diesel. Oke, saya besarkan. Baik. Nah, untuk yang kedua ini, mesin yang tipe kedua ini, kalau kamu lihat konstruksinya, di sini tidak ada businya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membakarnya? Membakar pada diesel. Oke ya. Oke. Jadi, pada diesel, pembakarannya adalah auto ignition. Pembakaran sendiri tanpa busi. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya buatlah kompresi yang padat atau tinggi. Nah, jadi pada mesin diesel itu menggunakan kompresi yang padat atau tinggi. Cara kerjanya kita ulangi yang mesin 4 tak tadi. Hampir sama dengan bensin 4 taknya, cuma ada sedikit yang berbeda. Yang berbeda apa? Kita lihat. Oke, yang pertama, langkah hisap. Langkah hisap. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Dari atas ke bawah. Katup hisap terbuka, katup buang tertutup. Nah, yang masuk lewat katup hanya udara. Apa? Ya, betul. Yang masuk hanya udara. Lanjut. Yang kedua, kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup hisap tertutup rapat, katup buang tertutup rapat. Nah, udara yang masuk tadi dikompresikan. Akibatnya apa? Suhunya naik, tekanannya naik. Dua hal. Saat udara dikompres, itu dua hal.
suhunya naik, tekanannya naik. Paham ya? Oke. Nah, ketika suhu naik, tekanannya naik, ketika piston mau sampai ke TMA, solarnya disemprotkan. Nah, solarnya disemprotkan. SOS. Jadi solar disemprotkan akhir langkah kompresi. Nah, akibatnya terbakar. Nah, solarnya terbakar karena kekuatan kompresi. Bisa sampai membakar, berarti kompresinya sangat tinggi, Pak. Betul, hampir 2 kali lipatnya bensin. Nah, kalau kemarin minggu yang lalu saya sudah mengajari kamu cara menghitung kompresi pada bensin yang kira-kira hanya 8:1 sampai ya maksimal 11:1. Kalau pada diesel 2 kali lipatnya 16 sampai 22. Nah, bayangkan 16 sampai 22:1 kompresinya. 2 kali kompresi mesin bensin. Karena tingginya kompresi tadi, maka solar yang disemprotkan mampu terbakar. Oke, itu yang kedua, langkah kompresi. Yang ketiga adalah usaha. Ketika tadi sudah terjadi ledakan di ruang bakar, keluar. Piston akan terdorong. Berarti apa saja? Piston bergerak dari TMA ke TMB. Betul. Katup hisap tertutup, katup buang tertutup. Betul. Terjadi pembakaran. Nah, itu. Yang keempat, langkah buang. Langkah buang berarti piston bergerak dari TMB ke TMA, katup hisap tertutup, katup buang terbuka. Gas sisa pembakaran dibuang ke knalpot. Oke, sekilas hampir sama, cuma yang membedakan tadi, pada mesin bensin pembakarannya tadi menggunakan busi, pada mesin diesel pembakarannya menggunakan kekuatan kompresi. Oleh karena itu tadi saya jelaskan, pada mesin diesel kompresinya sangat tinggi, 16 sampai 22:1. Nah, untuk menghasilkan kompresi yang tinggi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah material atau bahan dari mesin diesel ini dibuat jauh lebih kuat. Nah, kalau kamu bahasamu lebih bakoh. Karena harus menahan kompresi yang tinggi. Ingat, imbas dari kompresi tinggi apa? Suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi. Oke, lanjut. Jadi pada mesin bensin hisap udara dan bensin masuk, pada mesin solar hanya udara. Kompresi sama, usaha sama, buang sama. Oke, jadi hampir sama kan ya? Yang membedakan itu saja. Lanjut. Karena yang masuk ini hanya udara saja, maka pada mesin diesel filter udara menjadi sangat penting. Oke, filter udara harus bersih karena udaranya yang masuk itu sangat penting untuk pembakaran. Jangan sampai oksigen di udara ini terhambat. Kalau terhambat maka pembakarannya jadi lambat. Maka pada mesin-mesin diesel, filter udara kebersihannya menjadi sangat penting. Oke, yang kedua, pada mesin diesel, solar yang disemprotkan itu melewati injektor yang lubangnya adalah 1/1000 mili. Tahu sak mili ya, segini ya, sak mili nih, segini nih. Nah, kira-kira segini, bagian 1000. Kecil sekali. Oleh karena itu, solarnya pada mesin diesel harus bebas dari air dan kotoran. Oke. Harus bebas dari air dan kotoran. Kalau pada mesin bensin mungkin
masih bisa lah kalau ada sedikit kotoran atau air berebet-berebet gitu ya. Tapi kalau di solar macet. Nah, kalau macet ya sudah, mesinnya tidak bekerja. Maka, sekali lagi pada mesin diesel, kebersihan udara dan kebersihan solar menjadi sangat vital karena urutannya memang begitu di sistem kerja. Paham ya? Paham. Kesimpulannya sedikit perbedaan, maka di sini ada sedikit penggunaan. Kenapa untuk yang mesin diesel 1 silinder jarang digunakan di kendaraan sepeda motor? Karena konstruksinya lebih berat, getarannya lebih padat, dan umumnya menggunakan cc yang lebih besar. Oke, jadi dilihat dari segi keselamatan dan kenyamanan, ini kurang. Karena itu tidak dipakai. Yang kedua, kenapa ini lebih banyak digunakan untuk industrial, untuk genset, untuk alat-alat pertanian, untuk alat-alat apalagi ya, kesehatan, untuk alat-alat produksi, karena efisiensi panas atau thermalnya tinggi. Nih. Kemudian untuk pada mesin kendaraan roda 4, setiap roda 4 hampir semua pabrikan itu selalu membuat 2 versinya. Jadi kalau ada mobil Innova bensin, ada mobil Innova diesel. Nah, kenapa dibuat begitu? Itu adalah pilihan. Umumnya, mesin mobil yang menggunakan diesel atau solar, umumnya itu cc-nya lebih dari 2000. Oke, lebih dari 2000. Kita kasih contoh, Panther, Kijang Kapsul, Innova. Apalagi kalau yang 4 bidinan, seperti Strada, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, Harrier, dan teman-temannya, itu cc-nya lebih dari 2000-an ke atas. 2000, 2500, bahkan 3000. Apalagi untuk yang bis sama ankle truck. Nah, yang cc-nya sampai 6000 itu menggunakan solar. Kenapa? Karena efisiensi panasnya tinggi, tenaganya besar, solarnya irit. Efek sampingnya hanya getaran yang tinggi. Nah, karena getaran yang tinggi, suspensi untuk solar dibuat jauh lebih kokoh ketimbang yang bensin. Tetapi imbasnya harganya jadi mahal. Nah, itu tak mengherankan mengapa versi solarnya pada mobil roda 4 jauh lebih mahal ketimbang versi bensinnya. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Penjelasan tentang mesin bensin dan mesin solar. Semoga kalian paham. Saya stop share. Hari ini sudah masuk. Oke, banyak sekali yang masuk hari ini. Alhamdulillah bertambah ya. Nah, untuk yang berikutnya nanti akan saya gunakan WhatsApp untuk mengirim tugas. Saya akan matikan recordingnya dalam hitungan 3, 2, 1.